Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicau Mania Indonesia dimanapun anda berada ya. Kali ini saya mau mengangkat tema ya. Ini di channel ini saya mau buat sesuatu yang simpel-simpel aja ya teman-teman ya. Maksudnya simpel gini, langsung to the point gitu loh, biar gak panjang lebar ya, biar gak panjang lebar. Jadi begini, berbicara berkenaan dengan yang namanya birahi emosi seperti yang pernah saya angkat ya, yang pernah saya angkat dulu, tapi nanti kapan-kapan video yang lama-lama itu akan saya upload di sini semua ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, saya sekedar mengajak kalian semua menggunakan logika ya. Sebenarnya birahi dan emosi itu adalah sebuah teori yang tidak bisa diklaim kebenarannya ya. Birahi emosi itu hanya teori yang tidak bisa diklaim kebenarannya, tidak bisa dipastikan ya. Misalkan contoh ini ya, contoh simple. Secara logika, orang yang baru punya burung, misalkan baru beli dari Om Bioan, itu selalu rutin dimandikan malam agar cepat kicau. Berdasarkan versinya, mandi malam adalah menaikkan birahi. Nah, saya rasa kan simpel sekali kan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya kacer yang dimana emosinya tinggi, misalkan enggak cuma kacer tapi semua burung wes emosinya tinggi. Nah, supaya imbang antara emosi dan birahi, ya udah sering mandikan malam aja supaya birahinya juga naik, jadi biar sejajar, biar sama, biar podo antara birahi dan emosi, biar imbang. Tapi fakta lapangan gimana? Nah, kadang burung dimandikan malam malah gak karu-karuan. Terus misalkan nih, ada yang bilang katanya begini, mandi malam itu untuk meredam emosi. Ya, saya rasa gini loh teman-teman. Kalau merawat burung itu semudah itu, saya rasa kita semua bisa dengan mudah mencetak burung. Ya, tapi pada faktanya tetap ndas mumet. Lah, karena apa? Kembali lagi seperti yang sering saya bilang, burung itu punya karakter masing-masing ya. Burung punya karakter masing-masing, burung punya apa ya, ibaratnya itu punya rasa sendiri-sendiri ya. Jadi tidak sama. Tapi kalau hanya untuk sekedar mempermudah supaya kita merawat, monggo mau dipakai masalah teori birahi emosi, nggak apa-apa. Karena apa? Itu juga bagian daripada mempermudah. Tapi itu nggak bisa diklaim bahwa burung yang seperti ini sudah pasti birahi gini misalkan. Sebenarnya kan simpel, kalau kita itu mau melogikakan fenomena-fenomena seperti itu kan simpel teman-teman. Contoh kecil ya, gini, misalkan burung dianggap birahi, ketika burung bahan dianggap birahi, oh wah birahi ini wis entuk, wah birahi ini wis entuk mergo wis kicau, wis muni, misalkan begitu. Ya udah, coba langsung ternak saja, jadikan satu dengan betina. Gimana responnya? Diajar rek, ngono lho rek ya. Karena apa? Faktanya memang tidak semudah itu Berguso. Kecuali kalau kita itu dunia kita, kapasitas kita itu masalah dunia ternak ya mungkin kita berbicara skala birahi emosi masuk gitu loh ya, masuk. Tapi kalau skalanya untuk lomba, sebenarnya ya itu hanya rujukan sementara untuk mempermudah merawat aja sih, kalau versi saya begitu. Kalau kita patokannya dengan birahi emosi itu semakin mumet loh rek. Karena apa? Kita menebak burung kita aja ini nanti bisa tampil enggak, bisa bagus enggak, kalau berdasarkan teorinya ini sudah pas, sudah gini, ternyata nyampe hari H burung enggak bisa tampil maksimal. Itu karena apa? Ya itu tadi, karena ibaratnya kan tebakan kita Beleset karena apa? Karena patokan kita yang kurang tepat. Nah, itu loh. Makanya kan tidak selamanya birahi emosi itu bisa dijadikan patokan ya. Apalagi kalau bicara kacer panas maupun dingin, itu malah saya itu kalau bicara panas maupun dingin, saya pernah menerapkan. Ada kacer saya satu kali saya pernah punya kacer yang dirawat dengan skala rawatan tipe panas, satu kali aja, yang lainnya rawatan sehat. Karena apa? Memang ini mumet, mau tak rawat gimana tidak ada, kebetulan itu tak rawat tipe panas kok agak bagus gitu aja. Tapi ibarat angka 90 kacer saya misalnya ya, saya pernah punya kacer 90 kali, saya cuma pernah merawat dengan tipe panas satu kali kan. Makanya kan tetap teman-teman, sebenarnya nggak bisa diklaim, semua itu nggak bisa diklaim bahwa
ini tuh hanya begini, ini tuh hanya begitu. Oh, enggak bisa. Karena apa? Pada hakikatnya kembali lagi kita ini manusia, burung itu binatang ya. Seperti yang sering saya sampaikan, kita manusia, burung itu binatang, dan kita nggak akan pernah tahu bagaimana dalamnya burung ini tadi. Ibaratnya rasa sejatine manuk itu kita nggak akan pernah tahu. Yang tahu ya burung itu sendiri, ya binatang itu sendiri. Karena sesama manusia saja kita belum tentu loh kita tahu, kan begitu. Dalamnya hati ya, apa meneh ngomongnya hati iki mau gaib, hati iki urusane Gusti Allah. Weh malah jeru rek. Lanjut lagi ke masalah birahi emosi. Saya tak nyeruput kopi nih. Birahi emosi dominan, kacer yang bagong dikatakan OB. Nah, padahal belum tentu. Tidak semua kacer bagong itu bisa dikatakan OB. Kalau memang fakta, ya, ingat fakta kacer bagong itu dikatakan OB, harusnya kita mudah benakne kacer bagongan. Ya udah, turunkan birahinya atau naikkan emosinya, gitu loh. Kan simpel, kan banyak teori-teori menaikkan emosi, menurunkan birahi. Kalau memang kacer yang bagong itu dominan dikatakan OB, harusnya mudah kan? Tapi bagaimana faktanya? Kan tetap tidak semudah itu Barguso. Karena apa? Ya itu tadi, kembali lagi bahwa karakter kacer itu banyak. Memang kacer bagong itu bukan faktor OB, gitu loh. Bukan hanya faktor OB, ya mungkin bisa jadi OB, bisa jadi ya. Tapi banyak faktor-faktor yang lain. Burung belum siap, burung bulu baru, atau burung tidak nyaman, burung tidak enjoy dengan pangkringan, malah banyak, gitu loh. Banyak. Apakah OB itu ditandai bahwa itu adalah sebuah tanda bahwa burung itu kalah? Ya nggak tentu juga, gitu loh. Karena cer itu ciri khas kacer, kan bagong nggak kacer, menurut rek ya. Nggak bagong nggak kacer, paham nggak dari sini? Jadi logika aja, dari dulu penyampaian saya seperti ini. Karena apa? Ya saya tidak mau ibaratnya itu merawat itu melampaui batas, seolah-olah kita itu apa ya, benar-benar suhu dan master. Karena memang tidak ada suhu, tidak ada master dalam dunia perburungan itu. Karena hakikatnya saja sudah berbeda. Kita ini manusia, burung itu binatang, gitu loh. Kita nggak akan pernah tahu, ngono rek ya. Jadi jangan pernah mengklaim dalam merawat burung itu, jangan pernah mengklaim, jangan hilangkan sifat mengklaim itu, gitu loh. Supaya apa? Supaya kita itu mudah memahami karakter rawatan kita sendiri, gitu loh. Supaya kita nggak mudah ikut-ikutan, ngono rek, supaya cepat ketemu. Nah, semua itu hanya referensi. Di luar sana itu hanya referensi. Bukan seolah-olah, makanya sering saya bilang begini, kalau kamu menirukan rawatan saya masalah buka ekor dan lain sebagainya, kok cocok, ya itu kebetulan aja pas cocok, gitu loh. Bukan berarti hebat, bukan berarti suhu, bukan, kebetulan aja, gitu loh ya. Paham ya teman-teman? Ya wes, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya jika ada khilaf kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.